Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arin di segmen Info Bansos. Informasi mengenai Bansos yang akan saya sampaikan hari ini yaitu mengenai persiapan penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan untuk tahap 2 tahun 2022 ini. Jadi saya minta kepada semuanya untuk menonton video ini sampai selesai karena informasi yang akan saya sampaikan di sini itu tidak kalah penting dengan info-info Bansos yang lainnya agar penyaluran bantuan sosial ke depannya bisa menjadi jauh lebih baik lagi. Serta dukung channel ini dengan cara klik like dan share ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya agar masyarakat yang lainnya juga bisa dapat mengetahui info bansos ini, dan klik subscribe-nya juga aktifkan lonceng notifikasinya. Baiklah, untuk persiapan penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan di tahap 2 tahun 2022 ini, yang pertama yang harus Bapak Ibu semuanya persiapkan yaitu kartu KKS-nya. Jadi kartu KKS ini wajib banget dipegang sendiri oleh Bapak Ibu semua, nggak boleh dititip ke agen e-warung atau ke siapapun itu dengan alasan apapun itu. Karena itu memang tidak dibolehkan ya, dan ada beberapa resiko ketika Bapak Ibu menitipkan atau kartu KKS itu dipegang oleh orang lain. Contoh kasus seperti sekitar beberapa hari yang lalu. Yang penasaran mau lihat kasusnya seperti apa bisa langsung nonton videonya ya. Ikatnya saya taruh di atas sini. Itu kejadiannya kacau banget. Selain saya merasa kasihan sama ibunya karena menitipkan kartunya, saya juga sebenarnya udah memperingatkan dia setiap kali ada pertemuan, tapi dengan alasan tempatnya jauh untuk memudahkan dia mengecek bantuannya sudah masuk apa belum. Sehingga dia menitipkan kartu KKS-nya dan alhasil bansosnya itu disalahgunakan oleh salah satu oknum di sana. Jadi sekali lagi saya tegaskan yang namanya kartu KKS itu harus dipegang sendiri. Itu adalah salah satu persiapan yang penting banget Bapak Ibu semuanya lakukan sebelum memasuki penyaluran bantuan sosial tahap 2 tahun 2022 ini. Kemudian persiapan yang kedua adalah Bapak Ibu harus banyak-banyak bersabar. Jangan terburu-buru setiap hari untuk menggesek kartu KKS-nya di ATM, karena itu bisa menyebabkan kartu KKS-nya Bapak Ibu itu cepat rusak karena keseringan digesek gitu ya. Manusia aja kalau keseringan kena gesekan pasti memar ya, apalagi sebuah benda mati yaitu ATM. Kalau keseringan digesek bisa-bisa nanti cepat rusak, dan apabila itu rusak maka Bapak Ibu juga yang akan repot nantinya, harus ke Bank Himbara lagi untuk mengganti KKS yang baru, dan itu akan dikenakan biaya administrasi per KKS. Jadi saran saya untuk penyaluran bansos tahap 2 berikutnya ini nanti khusus untuk PKH dan bansos apapun itu sebenarnya ya, saran saya tunggu diinformasikan terlebih dahulu oleh pendamping sosialnya masing-masing bahwa Bapak Ibu ini bansosnya sudah masuk, barulah Bapak Ibu cek bantuannya ke agen terdekat atau langsung ke ATM bank juga boleh. Dan persiapan yang ketiga adalah apabila bantuannya Bapak Ibu itu masuk misalnya Rp600.000 karena komponennya itu adalah lansia. Nah, Rp600.000 itu harus ditarik semua, jadi dikosongkan ATM-nya. Jangan disisakan Rp50.000 atau Rp100.000, karena apabila disisakan sebesar itu maka akan terbaca di rekonsiliasi bank bahwa Bapak Ibu ini belum melakukan transaksi, padahal sudah melakukan transaksi, hanya saja disisakan saldo beberapa. Jadi untuk ATM KKS ini itu dianjurkan dikosongkan sama sekali ya ketika bantuannya sudah masuk, karena ATM KKS ini berbeda dengan ATM biasa pada umumnya. ATM KKS ini apabila dikosongkan itu tidak akan menyebabkan kartu KKS-nya terblokir atau ATM-nya terblokir karena tidak ada biaya administrasinya per bulan. Beda dengan ATM biasa. Kalau ATM biasa itu memang harus disisakan ya minimal Rp50.000 atau Rp100.000 karena ada yang namanya administrasi bank yang akan dipotong otomatis per bulan. Tapi kalau ATM KKS ini itu tidak ada biaya administrasinya. Jadi disarankan untuk mengosongkan saldonya ketika bantuan sosialnya sudah masuk. Nah, caranya gimana? Kalau misalnya Bapak Ibu ini bertransaksi lewat ATM bank gitu kan, memang nominalnya itu untuk pecahan uangnya minimalnya Rp50.000. Jadi biasanya kalau sudah di bawah Rp50.000 itu sudah tidak bisa ditarik lagi. Saran saya apabila selama ini Bapak Ibu nyamannya melakukan transaksi di ATM biasa,
kemudian mau mengosongkan saldonya, lebih baik Bapak Ibu melakukan transfer namanya. Jadi caranya apabila Bapak Ibu memiliki nomor rekening pribadi, jadi dari saldo ATM KKS-nya ini itu ditransfer aja, ditransfer keseluruhan sampai kosong saldonya ke rekening pribadinya Bapak Ibu. Atau bisa juga kalau misalnya Bapak Ibu komponennya itu adalah anak SD itu kan Rp225.000 per tahapnya. Jadi kalau misalnya masuk bantuannya Rp225.000, Bapak Ibu tarik tunai 200.000-nya, kemudian Rp25.000-nya itu ditransfer ke rekening pribadinya Bapak Ibu. Tapi apabila Bapak Ibu selama ini sering melakukan transaksi lewat agen Bank Himbara misalnya, itu justru lebih mudah lagi karena biasanya kalau lewat agen Himbara itu akan mudah ditransfer keseluruhan. Jadi contoh misalnya saldo bantuan yang masuk itu sebesar Rp225.000, itu bisa langsung ditransfer ke rekening si pemilik agen ini sejumlah Rp225.000 juga. Jadi nanti yang akan diberikan ke Ibu ya sebesar itu. Nah, kenapa saya bilang ini wajib dilakukan untuk mengosongkan saldo KKS-nya atau tidak menyisakan saldonya di atas Rp50.000 nominalnya? Itu karena sudah terjadi ya, saya belajar dari penyaluran tahap sebelumnya. Jadi di wilayah dampingan saya itu ada beberapa KPM, dia itu sebenarnya sudah transaksi, sudah menarik bantuannya. Hanya saja dia menyisakan saldonya sebesar Rp100.000, ada juga yang menyisakan saldonya Rp50.000. Sehingga pada saat tiba waktunya saya melakukan rekonsiliasi, saya mendapatkan data dari bank, terdapat beberapa nama-nama KPM yang katanya belum melakukan transaksi. Dan pada saat saya dan KPM mengecek kembali, ternyata dia sudah melakukan transaksi, hanya saja disisakan saldo sebesar Rp50.000. Makanya wajib banget dikosongkan ATM-nya atau KKS-nya. Nah, rekonsiliasi ini penting juga Bapak Ibu ya, karena biasanya apabila rekonsiliasi ini lama terselesaikan, contoh misalnya yang tahap 1 kemarin itu masih banyak rekonsiliasi yang belum selesai, masih banyak KPM untuk bantuan PKH tahap 1-nya itu yang dianggap belum bertransaksi, akhirnya dinyatakan rekonsiliasi tahap 1 ini belum selesai. Nah, itu bisa menyebabkan penyaluran bantuan sosial tahap berikutnya jadi terlambat. Makanya penting juga seluruh KPM mengetahui hal ini agar memperlancar proses penyaluran bansos ke depannya. Kemudian persiapan berikutnya sebelum memasuki penyaluran tahap 2 tahun 2022 ini, apabila bantuan sosial PKH-nya Bapak Ibu sudah masuk dan sudah ditarik bantuannya, ingat harus atau wajib dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan. Tidak boleh dibelanjakan untuk hal-hal keinginan, jadi didahulukan kebutuhan terlebih dahulu. Dan juga harus sesuai dengan kebutuhan komponennya. Jadi contoh misalnya Bapak Ibu ini komponennya adalah anak sekolah SD dan juga SMP. Jadi bantuan sosialnya itu digunakan untuk keperluan sekolah anaknya. Misalnya untuk transportasi sekolah setiap hari, untuk membayar biaya sekolah, atau untuk membeli perlengkapan sekolahnya seperti seragam sekolah ataupun buku. Apabila yang komponennya adalah lansia atau disabilitas, maka bantuan tersebut digunakan untuk keperluan si lansianya ini atau untuk keluarganya yang terdaftar sebagai komponen disabilitas. Jadi seperti kebutuhan sehari-harinya, pemenuhan gizinya, atau untuk perawatannya. Kemudian apabila komponennya adalah komponen kesehatan seperti anak usia dini atau ibu hamil, maka itu harus digunakan juga untuk kebutuhan pemenuhan gizi ibu hamilnya dan juga anak-anak balitanya. Baiklah Bapak Ibu, sampai di sini dulu informasi saya kali ini mengenai persiapan penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan tahap 2 tahun 2022 yang akan datang ini. Ya, sebentar lagi akan mulai disalurkan kepada masing-masing KPM. Harapan saya semoga bantuan ini benar-benar bisa membantu untuk Bapak Ibu semuanya untuk memenuhi kebutuhan gizi dan juga pendidikan keluarganya. Baiklah, sampai di sini dulu video saya kali ini. Sekali lagi dukung channel ini dengan cara share ke seluruh sosial media Bapak Ibu punya. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.